Pemirsa sebangsa dan setanah air, setiap malam tepatnya setelah melaksanakan sholat tarawih, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan menyajikan tadarus Ramadan yang memperbincangkan pemikiran api Islam Bung Karno. Bincang-bincang pemikiran api Islam Bung Karno ini akan langsung disampaikan oleh Kiai Haji Zuhairi Misrawi, Duta Besar Republik Indonesia untuk Tunisia. Masih setia bersama kita di studio Kiai Haji Zuhairi Misrawi. Apa kabar Gus mendekati lebaran ini? Alhamdulillah ya. Ya, kebahagiaan itu sesungguhnya kalau kita bisa berbagi, seperti bisa berbagi pengalaman, bacaan, ilmu, tadarus Ramadan ini, saya cuma ingin mengatakan kepada para pemirsa, terutama kaum muda, bahwa kita ini bangsa besar, mempunyai gagasan besar. Pikiran-pikiran para pendiri bangsa itu, seperti Bung Karno, buku di bawah bendera revolusi itu dapat dijadikan sebagai rujukan, inspirasi untuk mengetahui bagaimana pemikiran-pemikiran para pendiri bangsa, khususnya Bung Karno tentang api Islam itu pemikiran yang besar sekali. Saya alhamdulillah bisa membandingkan pemikiran Bung Karno dengan pemikiran tokoh-tokoh di para pemimpin besar, para pemikir besar gitu. Saya bisa membandingkan dan saya merasa beruntung ya bisa membaca pikiran-pikiran Bung Karno ini, dan di bawah bendera revolusi itu sejatinya bisa menjadi rujukan dari kalangan muda muslim ya. Karena di Ramadan ini, tadarus Ramadan api Islam Bung Karno ini, kita berharap banyak dari pemirsa, dari kaum muda muslim terutama, mulai membaca, melakukan riset, penelitian, dan kemudian mencoba untuk mengaktualisasikan, mengkontekstualisasikan pikiran-pikiran Bung Karno. Dan ini penting sekali karena kehidupan itu tidak memulai dari zero, dari kosong. Maka kata Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah, terutama sejarah bangsa, sejarah pemikiran para pendiri bangsa. Dan mudah-mudahan sekali lagi dengan tadarus Ramadan ini, kita semua terus belajar dari Bung Karno, dari para pejuang, dari para pendiri bangsa ini, sehingga kita mempunyai spirit untuk terus memberikan pengabdian terbaik kita kepada bangsa dan negara. Oke, baik. Pada episode yang lalu Gus, kita telah membincangkan bagaimana hubungan Bung Karno dengan Muhammadiyah, yang sangat menarik sekali kemarin itu. Kurang afdol rasanya kita kalau belum mengulik juga bagaimana hubungan antara Bung Karno dan Nahdlatul Ulama, karena mau bagaimanapun juga Nahdlatul Ulama memberikan peran yang sangat besar bagi kemerdekaan Indonesia. Maka tema pada episode kali ini yaitu adalah cinta pada Nahdlatul Ulama. Nah, dalam Muktamar NU yang ke-35 pada tahun 62 di Solo, Bung Karno menegaskan bahwa saya cinta kepada Nahdlatul Ulama. Nah, ini bagaimana Gus penjelasan lebih lanjutnya? Ya, ini yang menariknya dari Bung Karno. Bung Karno itu adalah anggota Muhammadiyah. Betul. Ya, anggota Muhammadiyah sejak tahun 38. Tetapi Bung Karno itu sangat dihormati oleh Nahdlatul Ulama dan mempunyai banyak sahabat-sahabat dan guru-guru dari Nahdlatul Ulama. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Syekhona Khalil Bangkalan, Kiai Wahid Hashim, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Saifuddin Zuhri, Menteri Agama. Itu orang-orang dekat Bung Karno banyak dari, dan kedekatannya itu saya kira kenapa Bung Karno cinta kepada Nahdlatul Ulama. Sekali lagi karena seperti Muhammadiyah, NU itu lahir untuk Indonesia. Ya. Jadi para tokoh ulama-ulama NU, para kiai NU itu berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Mereka mempersembahkan jiwa dan raganya itu untuk kemerdekaan Indonesia. Dan alhamdulillah kita sekarang mempunyai Hari Santri ya, yang diusulkan oleh PDI Perjuangan, Hari Santri itu.
Nah, hadis santri ini menunjukkan bahwa Nahdlatul Ulama itu juga menjadi elemen penting dalam keindonesiaan kita. Nahdlatul Ulama berjuang jiwa, raga, gagasan supaya bagaimana keindonesiaan itu betul-betul keindonesiaan yang kokoh, keindonesiaan yang fundamennya kuat. Nah, fundamennya apa? Ya, fundamennya adalah api Islam itu. Api Islam itu adalah fundamen. Nah, makanya NU sejak Musyawarah Nasional Alim Ulama tahun 86 di Lampung itu sudah menegaskan bahwa maqasidus syariah itu sebagai sumber atau rujukan dalam kajian keagamaan Nahdlatul Ulama atau Bahsul Masail. Itu artinya bahwa api Islam itu juga sudah diakomodasi oleh Nahdlatul Ulama. Jadi klop itu, ya. Walaupun ada perbedaan, ini yang menarik. Secara pemikiran ada perbedaan. Bung Karno secara terbuka dalam ceramah-ceramahnya, tulisan-tulisan mengkritik kecenderungan pada fikih, pada mazhab, bahkan cara berpikir Asy'ariyah. Tetapi yang menariknya bahwa Bung Karno juga sangat dekat dengan para ulama-ulama NU, memberikan apresiasi. Maka saya cinta sekali pada Nahdlatul Ulama. Bung Karno mengatakan pada momen muktamar Nahdlatul Ulama itu Bung Karno selalu datang. Dan ketika Bung Karno datang itu dia mengatakan, saya cinta kepada Nahdlatul Ulama, saya mendengarkan pandangan, bahkan Kiai Wahab Hasbullah itu anggota Dewan Pertimbangan Agung, semacam penasihat presiden pada zaman sekarang. Dalam beberapa kebijakan-kebijakan negara itu, Bung Karno itu banyak mendengarkan pandangan-pandangan Kiai Wahab Hasbullah. Pandangan Kiai Wahab Hasbullah, karena kalau Bung Karno punya ini hubul waton minal iman, cinta tanah air bagian dari iman. Kiai Wahab Hasbullah itu juga dikenal sebagai sosok yang menjadikan hubul waton minal iman, mencintai tanah air bagian dari iman, sebagai basis fundamen dalam membangun cara berpikir Nahdlatul Ulama. Maka lagu Jalal Waton hubul waton minal iman itu dibuat oleh Kiai Wahab Hasbullah, sahabatnya Bung Karno. Jadi persahabatan inilah yang kemudian menjadikan Bung Karno merasa nyaman. Karena sebagaimana Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama juga itu lahir untuk Indonesia. Perjuangannya Nahdlatul Ulama itu untuk Indonesia. Maka saya mengatakan Indonesia sangat beruntung, kita semua. Di Timur Tengah ini atau di dunia Islam secara umum tidak ada organisasi seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Maka mereka kenapa ekspresi keislaman Indonesia itu sangat kental dengan akhlak, kesantunan, moralitas, membangun bangsa. Api Islam lah dalam bahasa Bung Karno. Kenapa? Karena ada dua ormas besar, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Dan itu tidak main-main, basisnya itu adalah ilmu. Kalau kita melihat, Nahdlatul Ulama sangat kental dengan pesantren-pesantren. Dan itu artinya warga NU itu adalah warga yang terdidik. Ya, saya sebagai kader Nahdlatul Ulama merasa bangga menjadi bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena Nahdlatul Ulama itu mengkader, mendidik bagaimana kita menjadi seorang Muslim yang baik dan menjadi seorang Indonesia yang baik. Muslim yang baik dalam cara berpikir Nahdlatul Ulama adalah Muslim yang berbakti dan mengabdi kepada bangsa dan negaranya. Kalau kita lihat misalnya salah satu pandangan NU yang sangat terkenal itu komitmen NU terhadap Pancasila itu dalam Muktamar NU tahun 84 di Situbondo, ketika
Kiai Ahmad Siddiq terpilih menjadi Rois Am dan Kiai Haji Abdurrahman Wahid dipilih sebagai Ketua Tanfidiyah, Ketua Umum Nahdlatul Ulama. Itu menjadi simbol kebanggaan karena Pancasila, dulu yang menjaga Pancasila itu kaum nasionalis. Tetapi kemudian Pancasila pada tahun 84 itu diusung, dikawal oleh Nahdlatul Ulama. Maka Pancasila itu kokoh. Karena umat Islam Indonesia itu betul-betul merasa Pancasila itu adalah kekuatan. Pancasila itu adalah jalan menuju peradaban Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Itu jasa yang sangat luar biasa, yang sekali lagi tidak ada di dunia Islam yang lain. Kenapa di dunia Islam yang lain itu banyak konflik, tidak stabil secara politik, bahkan terjadi peristiwa-peristiwa yang menunjukkan stabilitas dan negaranya itu rapuh. Saya kira selama masih ada Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, saya kira Indonesia akan terus kokoh dan kita bisa membangun negeri ini dalam berbagai sektor, ekonomi, pendidikan, politik, kebudayaan, dan lain-lain. Jadi ketika Bung Karno mengatakan saya cinta pada Nahdlatul Ulama, karena Nahdlatul Ulama juga berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Nahdlatul Ulama juga berperan besar dalam mengawal keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Slogan NKRI harga mati itu slogan Nahdlatul Ulama. Yang lebih penting, Nahdlatul Ulama juga berjuang untuk kemajuan Indonesia dari sektor pendidikan, sektor ekonomi, sektor kebudayaan. Bahkan Nahdlatul Ulama punya organisasi untuk kalangan perempuan, mengangkat harkat dan martabat dari kalangan perempuan seperti Muslimat dan Fatayat. Juga ada bagaimana organisasi untuk menyiapkan generasi-generasi kaum muda unggulan. Ada IPNU untuk pelajar laki-lakinya, ada PPNU untuk perempuan, pelajar perempuan. Jadi memang perkataan Bung Karno saya cinta Nahdlatul Ulama itu memang sesuatu yang niscaya, karena ada titik temu antara Bung Karno dan Nahdlatul Ulama, yaitu soal bagaimana komitmen mengawal dan membangun Indonesia. Nah, setelah menyatakan rasa cintanya kepada Nahdlatul Ulama, Bung Karno juga yang kedua menyatakan bahwa ada kesamaan pandangan antara Bung Karno dan Nahdlatul Ulama. Nah, dari segi apa kira-kira? Ya, Bung Karno dalam pidatonya itu ada kesamaan visi. Dan ini visi besar. Visi besar. Ini adalah hasil ijtihad yang sangat luar biasa menurut saya dalam merumuskan keindonesiaan. Indonesia itu secara gagasan itu apa? Nah, Bung Karno mengatakan dalam pidatonya itu, saya ini sama dengan NU. Saya orang beragama. Saya teis, saya Muslim, kata Bung Karno. Nahdlatul Ulama juga Muslim, ini sama. Bertuhan, berjiwa mi'raj, ini sama dengan NU. Bahwa meneladani Rasulullah, ini sama dengan NU, antara Bung Karno dan Nahdlatul Ulama. Nah, yang kedua yang perlu digarisbawahi bahwa tadi saya jelaskan, Bung Karno ini secara politik adalah politik kebangsaan, seorang nasionalis. Dan NU juga sama, nasionalis. Hubbul watan minal iman, mencintai tanah air bagian dari iman. Perjuangan politik NU adalah politik kebangsaan. Bagaimana keindonesiaan itu menjadi, atau NKRI harga mati, bagaimana keindonesiaan itu harus keindonesiaan yang merangkul semua, gitu loh. Jadi secara politik sama politik kebangsaan. Nah, kata Bung Karno yang ketiga, kesamaan Bung Karno dengan NU itu visinya adalah keadilan sosial. Dalam konteks kerakyatannya itu adalah membangun keadilan sosial. NU juga sama.
dalam hasil Muktamar NU kalau tidak salah juga di Makassar, NU merumuskan visi politik kemaslahatan, politik al-maslahah al-ammah, bahwa tujuan NU itu membangun keadilan sosial. Nah itu dengan Bung Karno sama, visinya itu adalah peduli kepada wong cilik. Maka Bung Karno mengatakan kalau pengikutnya Bung Karno itu marhen, kaum marhen itu orang-orang wong cilik itu juga sama. NU itu warganya rata-rata deso, orang miskin gitu, orang-orang mustadafin yang tidak mampu gitu. Jadi sama perjuangannya gitu. Maka oleh karena itu sekali lagi Bung Karno merasa nyaman berada di tengah-tengah Nahdlatul Ulama hingga akhir hayatnya, karena dalam berjuang Bung Karno mempunyai dua kekuatan, dua sayap besar, yaitu NU, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah. Saya masih ingat pesan dari Buya Syafi'i kepada saya sebelum saya berangkat ke Tunisia sebagai duta besar. Saya sowan ke dua tokoh besar. Sebagai seorang nasionalis, saya sowan ke Buya Syafi'i almarhum, dan saya sowan ke Kiai Mustafa Bisri di Rembang, Buya Syafi'i di Jogja. Buya Syafi'i berpesan kepada saya, Pak Dubes, saya minta tolong, Indonesia itu kekuatannya pada dua sayap, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kalau kedua sayap ini sama-sama mengepakkan sayapnya untuk terus menjaga, mengawal, membangun Indonesia, insya Allah Indonesia bisa terbang tinggi. Sebaliknya kalau satu sayapnya itu rapuh atau dua-duanya rapuh, maka Indonesia sedang dalam bahaya, kata Buya Syafi'i. Nah, saya kira pandangan Buya Syafi'i adalah pandangan Bung Karno, dan Bung Karno itu betul-betul mempunyai kedekatan secara ideologis dengan kedua ormas ini, karena kedua ormas ini mempunyai visi dan misi untuk membangun Indonesia. Jadi kita tahu bahwa kemudian Bung Karno mendapatkan tempat sendiri di kalangan Nahdlatul Ulama. Ya saya misalnya kenapa kader NU menjadi anak ideologisnya Bung Karno gitu? Ya karena memang ada kesamaan, ada titik temu antara Nahdlatul Ulama, cara berpikir Nahdlatul Ulama dengan cara berpikir api Islamnya Bung Karno. Oke. Selanjutnya sebagai bentuk cinta dari Muhammadiyah ke Bung Karno atau pengakuan kedekatan antara Nahdlatul Ulama dan juga Bung Karno, Nahdlatul Ulama pernah memberikan gelar Waliul Amri Ad-Daruri Bisyauqah. Nah itu bagaimana Gus ceritanya? Ya ini menunjukkan bahwa Nahdlatul Ulama dan Bung Karno sangat dekat. Ya cinta dibalas cinta gitu. Bung Karno cinta NU, NU cinta Bung Karno. Ketika Bung Karno dalam situasi politik yang tidak bagus ya, NU tetap memberikan dukungannya kepada Bung Karno, dukungan yang mutlak. Jadi itu tidak pernah diberikan kepada tokoh lain. NU memberikan satu gelar Waliul Amri Ad-Daruri Bisyauqah, pemimpin sah mutlak bagi Indonesia. Nahdlatul Ulama memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Bung Karno sebagai pemimpin Indonesia. Itu tidak pernah diberikan kepada tokoh yang lain, karena NU percaya bahwa Bung Karno itu mikirin Indonesia. Selama Bung Karno masih memimpin Indonesia, maka Indonesia akan baik, karena Bung Karno seorang nasionalis yang seluruh perjuangannya itu untuk Indonesia. NU memberikan perhatian bahwa Bung Karno berjasa bagi Indonesia, dan Bung Karno harus menjadi pemimpin Indonesia. Bahkan saya mendapatkan cerita khusus dari Gus Solah, Kiai Haji Salahuddin Wahid pada saya secara lisan. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, itu orang yang memberikan dukungan kepada Bung Karno untuk menjadi Presiden Republik Indonesia.
pada waktu itu kata Gus Solah sebenarnya pemimpin NU sebagai ormas terbesar, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu salah satu kandidat menjadi presiden Republik Indonesia atau putranya Kiai Wahid Hasyim. Tetapi Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari berpesan Bung Karno adalah pemimpin Indonesia. Dari Waliul Amri atau Ribi Syauka itu adalah rentetan dari dukungan NU terhadap Bung Karno. Nah, ini yang menurut saya dukungan ini bukan dukungan politik ya menurut saya, tapi dukungan gagasan. Karena visi API Islam itu, visi Bung Karno itu menjadikan Indonesia itu kokoh gitu. Dan NU sekali lagi terhadap Pancasila itu memberikan apresiasi, memberikan dukungan penuh terhadap Pancasila. Dan terakhir dalam Musyawarah Nasional Ulama di Surabaya tahun 2016 kebetulan saya menjadi SC-nya, Steering Committee, itu disebutkan Pancasila final. Pancasila itu adalah ideologi bagi bangsa Indonesia, dan tugas kita mengamalkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu juga dukungan kepada Bung Karno, karena Pancasila dan Bung Karno tidak bisa dipisahkan. Karena yang pertama kali menyampaikan pidato Pancasila itu adalah Bung Karno, Pancasila 1 Juni 1945. Jadi NU itu sebenarnya juga bisa dikatakan secara politik adalah kaum nasionalis, walaupun dari segi pemikiran disebut kaum tradisionalis, ya kan. Tetapi dalam secara politik NU itu adalah kalangan nasionalis karena visinya adalah membangun Indonesia itu. Oke. Terakhir Gus Misbah sebagai kader Nahdlatul Ulama, bagaimana melihat kader-kader muda Nahdlatul Ulama supaya bisa belajar apa yang bisa diambil dari sosok Bung Karno ini, Gus? Ya, berjuang untuk Indonesia setulus-tulusnya. Jadi alhamdulillah ya, dalam segala perhelatan politik banyak tokoh-tokoh NU yang menjadi menteri, menjadi duta besar seperti saya. Berjuanglah untuk Indonesia, menyelami api Islam, mempelajari gagasan-gagasan Bung Karno, dan terus berada dalam, kata Bung Karno, sirotol mustaqim, jalan yang lurus. Itu jalan yang diridhoi oleh Tuhan. Maka sekarang saya dengan lagu Jalal Waton itu saya optimis ya melihat generasi muda Nahdlatul Ulama, terutama menanamkan nilai cinta tanah air itu. Cinta tanah air bagian dari iman, itu betul-betul tertanam di generasi muda Nahdlatul Ulama, dan itu menjadi salah satu kekuatan bagi Indonesia di masa mendatang. Nah, selanjutnya saya kira memang karena sekarang zaman ini memang zaman yang semakin rasional ya, maka lulusan pesantren, dan ini memang apa yang dikatakan oleh Cak Nur ya kan, akan terjadi intelektual booming gitu. Lahirnya cendekiawan dari Nahdlatul Ulama pada tahun 90-an itu diramal oleh Cak Nur dan oleh Smajid, dan memang lahirlah generasi Gus Durian itu, murid-murid Gus Dur termasuk saya gitu. Dan ini tradisi ini harus terus berlanjut. Santri-santri harus menempuh pendidikan setinggi-tingginya, bisa belajar di Timur Tengah, bisa belajar di negara-negara Barat. Dan sekarang banyak ya, misalnya pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama seperti di Tunisia ini kita punya pengurus cabang Nahdlatul Ulama Tunisia misalnya. Ada di hampir semua negara, di Amerika juga ada, di Prancis juga ada, setahu saya di Belanda ada, di Jepang ada, di Korea ada, di Cina juga ada anak-anak muda NU, dan itu adalah harapan menjemput fajar kebesaran Indonesia. Harapan bagi, apalagi kalau generasi muda NU ini mempelajari ilmu-ilmu sains,
itu juga akan sangat baik, karena orang-orang yang, karena NU ini orang-orang yang hidup di kampung ya, orang-orang Madura, itu kalau dibantu dengan sains itu akan sangat luar biasa. Dalam segi pertanian, saya bertemu dengan anak-anak PCNU di Shanghai, mereka belajar tentang agriculture, pertanian, dari segi sainsnya, pengembangan pertanian dengan menggunakan sains. Itu sangat promising, itu sangat luar biasa. Bahkan ada yang juga belajar nuklir, anak-anak NU mulai juga belajar tentang geopolitik. Saya melihat ada kader NU juga ada yang belajar tentang virus, misalnya anak-anak NU. Gus Nadir di Australia ahli hukum, ya, hukum internasional, hukum Islam. Banyak generasi muda NU, dan ini harus dilanjutkan di masa yang akan datang. Jadi misi melahirkan apa yang saya sebut dengan kaderisasi itu harus berlanjut, sehingga lahirlah sosok-sosok besar, pemimpin-pemimpin bangsa di berbagai level ya. Kalau dari segi keagamaan, saya sih optimis, lebih optimis. Pesantren-pesantren itu sangat advance, sangat maju dari segi keagamaan. Kita bisa mengatakan alumni-alumni pesantren, karena pesantren sekarang punya Mahat Ali, semacam perguruan tinggi, dan NU juga sekarang mempunyai Universitas Nahdlatul Ulama. Dari segi Islamic Studies, saya optimis NU akan selalu leading, terutama dari segi pendidikan bahasa Arabnya gitu. Kami semua atau saya terbiasa dengan pendidikan bahasa Arab, kualitasnya sangat baik di pesantren-pesantren NU. Tapi dari segi sains, karena Bung Karno sangat mendorong, waktu surat-surat dari Endeh itu kan mengatakan pesantren harus mengajarkan sains. Nah, ini satu lompatan baru bagi pesantren, karena zaman terus berkembang, dan agama juga, karena kejayaan Islam itu ketika menguasai sains. Nah, kalau ini juga bisa dilakukan oleh kalangan milenial Nahdlatul Ulama, bagaimana teknologi kuantum misalnya, bagaimana kriptografi juga generasi muda NU, bagaimana algoritma, itu hal-hal yang di masa mendatang itu sangat dibutuhkan. Bagaimana jurusan jurnalisme media gitu, karena bagaimanapun sekarang berdakwah harus menggunakan medium baru. Ya, dakwah tidak lagi seperti model lama, dakwah dengan medium baru. Nah, generasi muda ini harus menjemput perubahan-perubahan zaman. Kata Bung Karno, Pantire mengutip Heraklitus, terus mengalir seperti air sampai jauh ke sana. Jangan, kan ada dalam tradisi fikih itu, air yang tidak mengalir itu bisa keruh dan tidak bisa digunakan untuk berwudu. Ilmu pengetahuan juga begitu. Ilmu pengetahuan terus berkembang, dan generasi muda NU harus terus menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Dan yang terpenting kalau kita belajar dari ulama Indonesia itu adalah berkarya. Dan kita alhamdulillah, Ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa itu menemukan 1000 karya ulama Nahdlatul Ulama, ulama pesantren. Itu kan tradisi berkarya itu. Maka saya menulis buku, sampai sekarang masih menulis artikel gitu di jurnal-jurnal dan koran-koran nasional. Perlu anak muda terus berkarya. Anak muda itu dikenal dengan karya-karyanya yang brilian. Dan setelah berkarya, maka mari kita mengabdi untuk Indonesia. Seperti saya sekarang ya alhamdulillah mengabdi kepada bangsa dan negara, juga berperan dalam membangun Indonesia di masa sekarang dan masa yang akan datang. Saya kira itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Gusmis, pesan-pesan sama-sama kalangan milenial Nahdlatul Ulama ini. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa kita serapi, kita bisa menangkap api Islam untuk kembali kita membangun Indonesia yang lebih indah. Terima kasih banyak telah menyaksikan episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. Merdeka.